Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Harapan ibu kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan semangat selalu di dalam belajar ya. Nah anak ibu, hari ini kita masih berada di tema 2 buku kamu. Dan kita akan melanjutkannya pada subtema 3 nantinya ya. Nah sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenal bagaimana menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah sekarang ibu mau mengingatkan kamu tentang sikap baik yang telah kamu lakukan terhadap tumbuhan ataupun hewan. Nah, terhadap hewan, apa sikap baik yang bisa kamu lakukan? Contohnya, kamu memberi makan hewan, membersihkan kandang hewan, ya, memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti hewan. Itu adalah contoh perbuatan baik atau sikap baik yang kamu lakukan terhadap hewan. Nah, terhadap tumbuhan bagaimana anak ibu? Terhadap tumbuhan bisa saja dengan kamu menyiram tumbuhan dengan teratur, memberi pupuk, tidak memetik daun atau bunga sembarangan, tidak menebang tanaman dengan sembarangan. Itu adalah contoh-contoh sikap baik yang bisa kamu lakukan terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, sikap baik atau perbuatan baik yang kamu lakukan terhadap makhluk hidup, ya, makhluk hidup terhadap hewan, tumbuhan, bahkan terhadap sesama manusia, misalnya kamu mau membantu, kamu ringan tangan dalam menolong pekerjaan orang lain. Nah, kamu ketika melihat temanmu yang kesulitan, kamu segera tergerak untuk membantu. Itu juga bagian dari perbuatan atau sikap baik yang bisa kamu lakukan terhadap sesama. Nah, sikap-sikap baik itu atau perbuatan baik itu sangat sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan kita. Artinya, kalau kita memiliki rasa kemanusiaan, kita tidak bisa melihat orang lain menderita, atau kita tidak akan membiarkan tanaman atau hewan diperlakukan dengan buruk. Ya, seperti itu ya anak ibu ya. Sikap-sikap perbuatan baik itu sangat sesuai dengan sila Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan lambangnya atau simbolnya adalah rantai. Nah, hari ini anak ibu kita akan melanjutkan subtema 3 buku kamu, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, ibu mau mengajak kamu untuk mengenal keluargamu. Dalam sebuah keluargamu ada orang tua. Orang tua terdiri dari ayah, ibu, dan juga setelah itu ada anak-anak, ya. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga inti, ya. Waktu kamu kelas 1, kamu sudah belajar keluarga inti, ya, ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, setiap keluarga, maksud ibu, setiap orang dalam keluarga mempunyai peranan atau tugas yang berbeda-beda satu sama lain. Namun tugas mereka itu saling membantu, saling melengkapi ya dalam hubungan anggota keluarga. Contohnya ayah. Apa tugas utama ayah? Tugas utama ayah adalah mencari nafkah, ya, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tugas ibu adalah mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak, ya, mendidik, membesarkan anak-anak. Yang ketiga, tugas anak. Apa tugas anak? Banyak sekali anak ibu. Tugas anak bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, bisa juga dengan belajar sungguh-sungguh di rumah. Ketika ibumu repot di dapur, kamu bisa membantu ibumu dengan menjaga adikmu mungkin, atau membantu ibu di dapur bersama-sama mengerjakan tugas dapur. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Nah, tugas dan peranan ini harus dilakukan terlebih dahulu, baru kita bisa meminta hak kita. Nah, hari ini kita mengenal apa itu kewajiban dan hak. Nah, kewajiban itu adalah ya segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan. Misalnya sebagai murid, apa kewajiban kamu yang harus kamu lakukan? Belajar. Sebagai anak, apa kewajiban kamu? Membantu orang tua, belajar sungguh-sungguh, mengasihi adik, dan sebagainya. Nah,
itu yang disebut dengan kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, apa itu hak? Hak itu adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Jadi intinya anak ibu, lakukanlah dahulu kewajiban kamu, baru kamu boleh mendapat hakmu. Contoh kecilnya, ya, kamu ingin bermain. Nah, itu hak, ya, hak kamu. Diberi waktu untuk bermain atau diberi waktu untuk menonton televisi, itu adalah hak kamu. Namun, kamu bisa memperoleh hak itu apabila kamu telah melakukan kewajiban kamu. Ya, misalnya setelah kamu selesai belajar, baru kamu meminta waktu untuk bermain, itu adalah benar. Ya, jangan kamu meminta waktu untuk bermain terlebih dahulu, lalu kemudian kamu belajar. Itu tidak boleh. Artinya, kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu, baru kita meminta hak kita. Ayah sudah bekerja mencari nafkah. Nah, untuk itu dia memperoleh hak, yaitu disayangi anggota keluarganya, dihormati anggota keluarganya. Itu hak ayah. Nah, kemudian ibu juga sudah melakukan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga, bekerja di rumah, mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga. Apa hak yang terima ibu? Dihormati anak-anaknya, disayang ayah, dan juga yang mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Demikian juga dengan kamu. Nah, anak ibu mau kamu membaca pembelajaran 4 pada subtematika pembelajaran 4 buku kamu. Ada di situ bacaan, ya, bacaan yang harus kamu baca dengan baik dan pahamilah tentang tugas-tugas kewajiban anggota keluarga, ya. Nah, kemudian ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kamu, yaitu map tugas 2, kerjakanlah tugas 2 minggu kedua pada map tugas kamu dan kirimkanlah di Google Classroom, ya, fotokanlah di Google Classroom di folder tugas nanti. Dan yang kedua, kerjakanlah tugas halaman 100 maaf anak ibu ya. Nah, halaman 142 buku siswa, ya, buku siswa tema 2, halaman 142, 143. Nah, di sini ada daftar tugas, ya, ada daftar tugas anggota keluarga. Nah, kamu kelompokkanlah daftar tugas itu di sini. Nah, di sini tuliskanlah ini di selembar kertas boleh, di buku latihan kamu boleh, dan kumpulkanlah bersamaan dengan tugas 2 minggu kedua September yang ada pada map tugas kamu. Sekali lagi Bu tegaskan, tugasmu adalah kerjakan tugas 2 minggu kedua September yang ada pada map tugas. Dan yang kedua, kerjakanlah halaman 142, 143. Tuliskanlah itu di dalam selembar kertas ataupun di buku latihan kamu dan kirimkanlah di Google Classroom pada folder tugas. Ya anak ibu harap kalian tetap semangat belajar anak ibu ya. Jangan pernah kendor semangatmu, tetaplah bersabar dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa mempunyai waktu untuk bertatap muka kembali di sekolah dengan senang bersama teman-teman kamu dan guru kamu. Sekian dan terima kasih.